selamat pagi sahabat podcast Pemuda Raja. Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Nah, pada kesempatan ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Guru Muda dari Asistensi Mengajar Universitas Pendidikan Ganesha. Apa yang akan kita bahas? Silakan disimak sampai habis. Jangan lupa YouTube Pemuda Rajanya di like, komen, dan di subscribe. Untuk itu mari kita sapa Ibu Guru cantik. Halo, apa kabar? Baik. Boleh perkenalkan diri dulu ke sahabat podcast? Halo semuanya, perkenalkan aku Nika Ayu Sumaretarini, bisa dipanggil Tata. Aku dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Hello everyone. Jadi di sini nama saya Dita Purnaryanti. Saya dari program studi Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, terima kasih Bu Tata dan Bu Dita. Makasih ya sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya yang cukup padat ya. Oke, nah di sini sahabat podcast mau tahu nih, program asistensi mengajar itu seperti apa sih Bu Dita dan Bu Tata? Oke, jadi program asistensi mengajar itu adalah program dari Kemdikbud sendiri, di mana itu merupakan program yang mahasiswa yang berjurusan pendidikan terjun langsung ke sekolah untuk melihat bagaimana menjadi sosok tenaga pendidik dan membantu guru-guru di sekolah tersebut. Nah, di sini itu tujuan dari kegiatan asistensi mengajar itu untuk mengembangkan keterampilan dari mahasiswa yang terutama untuk jurusan kependidikan seperti itu. Oke, nah awal mula ibu-ibu ini mengikuti program asistensi mengajar di SMA Muhammadiyah itu seperti apa? Kenapa bisa sampainya di sekolah kita tercinta? Baik, jadi karena kami adalah mahasiswa dari jurusan kependidikan, otomatis kami juga mengikuti program asistensi mengajar. Jadi sebelum kita masuk ke penempatan sekolah, kita seperti biasa mendaftar dulu dan kemudian diberi pembekalan oleh Universitas Pendidikan Ganesha. Itu seperti apa nanti program asistensi mengajarnya, bagaimana. Nah, setelah itu nanti dari penempatan itu otomatis dari sistem seperti itu. Jadi kami ditempatkan di mana sistem kami mendapat seperti itu. Jadi kebetulan kami dapat di SMA Muhammadiyah Indonesia. Oke, senang nggak dapat di sini? Senang banget. Alhamdulillah. Nah, tadi kan kalau Bu Tata dari Prodi Ekonomi, kalau Bu Dita dari Bahasa Inggris. Nah, ada prodi apa lagi yang asistensi mengajar di SMA Muhammadiyah di Singaraja? Jadi di sini kami ada dari 4 prodi. Yang pertama dari saya sendiri dari Prodi Pendidikan Ekonomi, ada dari Prodi Bahasa Inggris, ada dari Prodi Sejarah, dan yang terakhir ada dari Sosiologi. Oke, total keseluruhannya ada berapa? Kami awalnya ada 24, namun sekarang tersisa 23 karena satu dari teman kami berkesempatan ikut di program fast track langsung ke S2, yaitu Kak Andre. Oh gitu, jadi menyelesaikan program asistensinya lebih awal gitu ya. Nah, kesan pertama ini ketika Bu Tata dan Bu Dita beserta teman-teman datang ke SMA Muhammadiyah ini dan bertemu dengan siswa, guru, dan mengenal lingkungan sekolahnya seperti apa? Ya, untuk kesan pertama, mungkin yang untuk guru ya, pertama kali kita datang ke sini tuh langsung masuk ke ruangan itu langsung disambut dengan excited dengan guru-gurunya. Habis itu guru-gurunya tuh langsung ngasih kami pengetahuan tentang bagaimana sekolah ini, bagaimana administrasi sekolah ini. Habis itu kalau untuk siswa itu waktu pertama kali kita datang tuh mereka udah langsung excited gitu ketemu sama kita. Habis itu mereka ada yang nanyain kita dari mana, kita ngapain kesini. Terus mereka juga nanya apakah kakak juga bakalan ngajar di sini. Oke, jadi excitednya bukan hanya dari kita yang di sekolah, jadi dari Bapak Ibu guru asistensi mengajar juga seperti itu. Nah, ceritakan atau sharing sedikit ke sahabat podcast pengalaman pertama kali ngajar. Tadi kan pertama kali datang ke sekolah. Nah, pertama kali ngajar ketika masuk kelas itu kayak gimana sih? Oke, mungkin dari saya dulu. Pengalaman pertama kali saya ngajar itu di kelas 11. Nah, di sana waktu pertama kali ngajar itu cukup Nah,
menegangkan gitu, gimana ya nanti ngajarnya bisa atau enggak, terus apakah bisa dengan jelas menjelaskan materi, manajemen kelas juga. Tapi ternyata waktu saya masuk, anak-anaknya siswa-siswanya itu cenderung ramah banget ke saya, dan sejauh ini dari pengalaman pertama itu cukup menyenangkan banget, menarik banget. Saya juga merasa sangat mereka itu sangat welcome ke saya. Wow, luar biasa. Kalau dari Bu Tata seperti apa? Kalau dari kami atau saya sendiri dari Prodi Pendidikan Ekonomi pertama kali masuk itu sama juga di kelas 11 dengan guru pamong kami. Terus dimana siswa-siswanya itu langsung excited gitu. Pertama kali kita masuk mereka langsung kayak nanya-nanya ke kita tentang identitas kita kayak gimana, atau nanyain guru mau jadi guru apa di sini, ngajar apa kayak gitu. Terus mereka tuh seneng aja waktu kita datang ke sana. Oh iya, luar biasa sambutannya, sangat antusias dan sangat bersemangat gitu. Nah, ketika lagi ngajar nih, pernah nggak ibu-ibu itu mengalami kesulitan? Kalau pernah, solusi yang diberikan seperti apa pas lagi ngajar nih? Kalau waktu lagi ngajar itu mungkin kesulitannya itu atau tantangannya tuh mungkin kalau di jam-jam yang rawan iya, orang jam ngantuk. Terus kita kan tahu kayak gimana siswa Gen Z itu cenderung lebih cepat bosan, cepat ngantuk seperti itu. Nah, dimana biasanya kami itu menyelipkan games biar mereka itu hilang ngantuknya, terus semangat untuk belajarnya. Dimana biasanya gamesnya itu ada kayak waktu ini kami mengembangkan games ular tangga itu, ada ular tangga, ada tebak gambar, ada cari kata kayak gitu-gitu. Jadi siswanya itu cenderung lebih aktif di kelas dan lebih excited untuk belajar dan nggak ngantuk lagi. Iya, jadi untuk menghilangkan rasa kantuk kita cari apa ya solusi yang solutif begitu ya, apalagi di jam-jam rawan. Oke, kalau dari Bu Dita seperti apa? Kalau dari saya sendiri hampir mirip sama Ibu Tata, di jam-jam siang, yang jam-jam pulang juga karena siswa cenderung capek dan juga ngantuk. Nah, kebetulan waktu itu saya sempat di jam terakhir ngajarnya, jadi siswanya itu cenderung ngantuk dan pasif, jadi untuk belajar yang intens itu tidak memungkinkan. Jadi dari saya itu biasanya mengajak siswa-siswanya untuk bermain game seperti ice breaking, biar semangat mereka itu bangkit lagi, biar ready untuk belajar lagi. Terus misalnya juga saya pernah untuk mengajak mereka untuk menonton video yang berkaitan juga dengan materi, tapi dengan catatan tidak terlalu menekan mereka untuk belajar intens banget, karena mereka udah capek seharian belajar seperti itu. Biar nggak mereka itu merasa belajar terus deh gitu. Biar ada juga sesuatu yang interaktif, inovatif, biar menarik untuk mereka. Iya, karena memang Gen Z ini memang senang sama hal-hal yang apa ya menarik dan tidak monoton ya, ibu-ibu ya. Nah, setelah asistensi mengajar ini berlangsung beberapa bulan ini, Ibu Tata, Bu Dita udah masuk ke kelas, sudah mulai mengajar mandiri. Kira-kira keterampilan apa sih yang berkembang dari sebelumnya? Kan kalau kita di kampus itu ada micro teaching ya. Nah, apa sih yang tidak ditemui di micro teaching, ternyata di lapangan ini ketemu hal-hal baru itu seperti apa? Jadi kalau biasanya kan kami sebelum turun langsung ke lapangan tuh ada micro teaching. Kalau micro teaching kan sama teman-teman muridnya itu teman-teman. Terus kalau di sini tuh kita langsung ketemu sama siswa. Jadi pengalaman di sini tuh waktu paling pertama yang paling benar-benar didapetin kalau udah terjun langsung ke sekolah itu, yang pertama mungkin keberanian untuk ngomong secara langsung di depan, karena udah langsung ketemu siswa. Gimana cara kita untuk ngomong lugas di depan siswa seperti itu. Terus yang kedua tuh mungkin lebih ke cara memahami karakteristik setiap siswa itu, karena setiap siswa itu memiliki karakteristik mereka masing-masing. Habis itu mereka juga, kami perlu memahami bagaimana cara mereka belajar, bagaimana cara mereka untuk berpikir. Jadi nggak bisa kami menyamaratakan siswa A dengan siswa B untuk cara belajarnya agar sama.
Oke, terima kasih Bu Tata. Kalau dari Bu Dita seperti apa? Kalau dari saya sendiri mungkin yang paling menonjol itu di bagian bagaimana pendekatan kepada siswanya. Karena seperti yang Bu Tata bilang tadi, kalau di setiap kelas itu ada banyak siswa dengan beragam karakter. Jadi saya lebih lebih susah untuk mendekatkan diri dengan siswa karena berbagai macam karakter itu. Jadi saya harus melihat kalau dengan siswa ini bagaimana pendekatannya, kalau dengan ini bagaimana, dan juga di bagian kemampuan. Karena terutama saya mengajar bahasa Inggris, jadi pasti ada yang tumpang tindih itu kemampuannya. Jadi waktu saya ngajar itu saya harus menyesuaikan materi, apakah cukup sulit untuk siswa A ataukah terlalu mudah untuk siswa yang lain atau bagaimana. Jadi saya harus menyesuaikan biar semua itu mengerti dengan materi. Luar biasa. Jadi keterampilan tersebutlah yang berkembang yang sebelumnya belum dimiliki, tapi setelah terjun langsung ke sekolah, berhadapan langsung dengan siswa, jadi secara alamiah saja itu terbentuk begitu ya. Nah, selanjutnya hubungan dengan guru-guru dan guru pamong itu seperti apa? Apakah menarik atau seperti apa? Bisa dijelaskan mungkin perwakilan Bu Tata atau Bu Dita? Untuk kerjasama dengan guru pamong dan guru-guru yang ada di sini itu terjalin dengan sangat-sangat bagus ya. Karena guru-guru di sini sama setiap guru-guru pamong kami itu mau membimbing kami dari yang kami belum tahu sampai kami sekarang yang udah tahu segala hal, yang gimana cara kami ngajar, gimana cara kami tentang administrasi yang harus diurus di sekolah, tentang membuat modul, terus tentang bagaimana cara kami untuk kembali lagi memahami karakteristik siswa satu persatu seperti itu. Terus banyak juga yang kami dapat pelajaran yang diajarin oleh guru-guru yang ada di sini. Baik, Bu Dita mau menambahkan apa cukup? Mungkin hampir sama kayak Ibu Tata, dari guru pamong tentang bahasa Inggris, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak pamong kami, karena bimbingan beliau kita bisa mengajar dengan baik dan juga diberi masukan-masukan pada pengajaran yang kurang, dan juga kami selalu dituntun. Insya Allah luar biasa ya. Jadi karena kita tidak hanya mengajar tetapi mendidik dan bekerja sama, karena kita semua adalah partner ya, baik Bapak Ibu asistensi mengajar, guru pamong dan guru-guru yang ada di SMA Muhammadiyah 2 Singaraja. Nah, kalau saya minta menggambarkan pengalaman asistensi mengajar Bu Dita, Bu Tata di SMA Muhammadiyah 2 Singaraja ini dalam satu kata, itu kata apa? Dan mengapa memilih kata tersebut? Pasti sahabat podcast penasaran kan? Mungkin bisa dimulai dari Bu Dita dulu. Oke, kalau dari saya sendiri satu kata yang menggambarkan asistensi mengajar di SMA Muhammadiyah 2 Singaraja itu meaningful, bermakna. Karena setiap hari saya belajar hal-hal baru, baik itu bergaul di luar mengajar ataupun waktu mengajar juga. Oke, bermakna ya, meaningful. Nah, kalau dari Bu Tata seperti apa? Kalau dari saya satu kata yang menggambarkan asistensi mengajar di sini itu seru ya. Karena yang pertama tuh saya dapat pengalaman-pengalaman baru, turun langsung ke lapangan untuk mengajar, ketemu sama guru-guru yang ada di sini yang awalnya nggak kenal, habis itu sekarang sudah menjalin kerjasama dengan baik. Yang terutama yang pertama itu yang ketemu sama teman-teman AM yang dulunya nggak kenal sama sekali. Yang dari 4 prodi sekarang bisa menjalin rasa kekeluargaan yang sangat-sangat erat. Habis itu mau ngucapin makasih juga sama teman-teman karena sudah mau bekerja sama dengan baik di asistensi mengajar di SMA Muhammadiyah 2 Singaraja. Oke, wah luar biasa. Kalau dari Bu Dita tadi bermakna, kalau dari Bu Tata seru ya, karena berbagai pengalaman, kerjasama, kolaborasi baik antar Bapak Ibu guru AM, terus habis itu dengan guru pamong dan guru-guru yang ada di SMA Muhammadiyah 2 Singaraja. Nah, ini pertanyaan terakhir ya sahabat podcast kepada Bu Dita dan Bu Tata. Kira-kira nih apa pesan dan
harapan Bu Dita, Bu Tata terhadap sekolah, terhadap calon siswa, dan terhadap calon mahasiswa yang nantinya akan melaksanakan asistensi mengajar di SMA Muhammadiyah 2 Singaraja di tahun depan. Harapannya seperti apa? Kalau yang pertama untuk sekolah mungkin tidak banyak karena saya rasa di sekolah sudah cukup bagus untuk pengelolaan administrasi, untuk kerjasama dan lain-lain. Kalau untuk siswa itu cuma satu, semangat belajar, gapai cita-cita kalian. Terus yang terakhir itu untuk calon mahasiswa asistensi mengajar tahun depan, semangat untuk menjalankan program-program kami. Oke, terima kasih Bu Tata. Lanjut Bu Dita, seperti apa? Oke, jadi pesan saya untuk sekolah juga hampir sama kayak kita, karena sekolah dia sudah lumayan bagus. Kemudian untuk siswa juga hampir sama, tetap semangat belajar, raih cita-citanya, gapai mimpinya setinggi langit. Kemudian untuk mahasiswa yang akan melakukan program asistensi mengajar tahun depan di sini, semangat tentunya, dan kalian bakal belajar banyak di sini. Oke, terima kasih Bu Dita. Jadi pesannya tadi terutama untuk siswa harus semangat belajar dan gapai cita-citanya setinggi langit. Oke, terima kasih Bu Dita, Bu Tata atas waktu yang telah diberikan untuk kami sehingga kita bisa berbincang-bincang dan menyapa sahabat podcast yang ada di rumah. Baik sahabat podcast, itulah sedikit bincang-bincang kita, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk didengarkan sampai selesai ya podcast kita, karena ibaratnya kalau kata Gen Z sekarang ini daging-dagingnya loh gitu. Jadi jangan lupa di komen yang positif, di like dan di subscribe. Untuk itu kami mohon undur diri. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di podcast yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.